Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat ya. Minggu lalu Bapak mohon maaf karena tidak konfirmasi bahwa Bapak ada keperluan. Jadi acara GLS-nya diganti oleh Pak Teddy ya. Nah, kali ini kembali lagi dengan Pak Rizky. Kita akan berbincang dengan bintang tamu yang berbeda ya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin dulu semasa masih bersekolah tidak asing lagi dengan yang namanya seseorang ini ya. Seseorang ini. Pasti kalau kita ke kantor ada orang ini. Kalau kita butuh apapun pasti ada orang ini. Nah, siapa dia? Dia adalah Bapak Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sepertinya terlihat lebih segar daripada biasanya Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Ya seperti itulah. Kenapa nih Pak bisa segar nih? Biasanya kalau datang Mungkin karena begitu datang langsung cuci muka. Efek jadi air kali ya. segar ya. Nah Pak Ridwan, ternyata Pak Ridwan sekarang lagi pegang ini ya Pak ya. Jadi Guru PPL, PPL BK. ya mungkin kalian sudah pernah ketemu baik itu lewat tatap muka langsung tapi lebih banyaknya lewat itu ya Pak, Online. lewat online ya. Ya Pak Ridwan adalah teman curhat yang paling baik mungkin buat kalian ya. Jadi kalau kalian punya masalah dengan Bapak dengan guru bahasa Indonesia, kalian bisa curhat ke Pak Ridwan. Barangkali Pak Ridwan punya solusi yang lebih tepat ya, ataupun dengan guru-guru yang lain ya. Jadi jangan dulu curhat dengan medsos atau teman ya, curhat dulu dengan guru BK. Insya Allah lebih tepat penanganannya dibandingkan dengan teman ya, ataupun dengan media sosial. Tapi kali ini kita tidak akan berbicara tentang BK dalam suasana GLS ya. Kita akan coba nih menggali lebih dalam Pak Ridwan dari segi hobinya ya, terutama hobi membacanya. Kalian bisa lihat nih Pak Ridwan sudah membawa sebuah buku yang cukup besar nampaknya nih Pak. Wah, buku apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau secara judul terjemahan namanya Syama'il Muhammad, mengenal pribadi Agung Rasulullah. Syama'il Muhammad, mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Kayaknya saya pernah tahu nih, kayaknya juga saya sempat save foto itu, karya Imam At-Tirmizi ya? Yap. Karya Imam At-Tirmizi. Waduh, kenapa nih Pak Ridwan ketika saya minta jadi bintang tamu membawa buku ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama nggak expect mau ternyata diminta jadi ini ya tamu di acara GLS gitu ya. Tapi ya tidak ada salahnya untuk datang gitu ya. Dan sekiranya mungkin kalau ada hal yang bisa di-sharekan dan diambil manfaatnya akan sangat berbahagia lah saya gitu. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Jangan pesi-pesi gitu dong Pak. Insya Allah anak-anak Bolon kan senang ketika curhat dengan Pak Ridwan. Saya paling sering ketemu kalau di kantor itu pasti ada aja yang konsultasi ya. Itu baru yang kelihatan ya. Nggak tahu kalau ada yang nge-WA atau apa ya. Ya, jadi kenapa bawa buku ini karena mungkin alasannya dulu mungkin ya. Karena jujur untuk ketertarikan buku ini tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Karena ini belinya terhitung baru ya, 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan ini kebetulan berbarengan dengan beli beberapa buku yang lain gitu. Jadi selain itu ada buku yang lain dan awalnya tidak ada niat pengen beli buku yang tentang Syama'il Muhammad gitu. Awalnya ingin mencari buku yang mirip kitab-kitab karya ulama gitu ya, tapi yang mudah dibaca dan mudah dipahami gitu, yang bahasanya umum. Tadinya mau nyari yang itu, tapi setelah nyari ternyata nggak ada dan iseng-iseng nyari ternyata ada buku yang ini gitu, Syama'il Muhammad. Lebih kan mengenal pribadi gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita bilang saya cinta Nabi Muhammad tapi tidak tahu Nabi Muhammad ya
cintanya cinta seperti apa. Dusta ya Pak ya. Dusta lah gitu lah Doang ya, yang Pak ya. mah. Nah, kenapa nih Pak tertarik? Emang awalnya dari ketidaksengajaan ya, tapi mungkin dari berbagai macam atau bahkan ribuan ulama, kenapa ini yang jadi menarik hati? Apakah dari covernya atau dari pengarangnya Imam Oke, At-Tirmizi ya. atau dari sosok dari isinya karena memang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tertarik karena ini ya, jujur secara fisik ini mah karena bukunya apa ya, kalau misalkan buku yang punya hardcover kayak gini ya yang tebal, oh pasti ini buku bagus, ya udahlah gitu. Nah, mungkin ini buku bagus. Yang kedua ya dilihat dari penulisnya Imam At-Tirmizi, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan ulama-ulama kita itu ya ulama-ulama Islam gitu ya, pasti karya-karyanya itu apa ya, sangat-sangat fenomenal lah gitu. Jadi kalaupun kita membaca karya-karya yang lain dari barat misalkan atau karya dari profesor yang lain, lalu apa sih dari ulama yang terdahulu pun sudah pasti bagus gitu, dan isinya pasti sangat berbobot gitu. Terlebih kan di sini judulnya mengenal pribadi Agung Rasulullah SAW. Tentu ya kalau saya di kampus itu kan berkecimpung di dunia kepribadian, itu kan karakter, sifat dan sebagainya. Nah, ini agak masuk nih gitu, mengenal pribadi Rasulullah SAW. Sudah selesai dibaca Pak? Jujur untuk ini belum selesai. Waduh. Kenapa? Karena ya kalau untuk membaca buku sendiri kan mungkin butuh mood ya, dan terutama ini menurut versi saya gitu kan, tema tentang ini tuh agak berat. Kenapa agak berat? Dalam artian berat itu harus penuh penghayatan gitu ya dalam membacanya. Tentu kan ini temanya mengenal pribadi Agung Rasulullah gitu ya, jadi harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan gitu. Nah, kalau kemarin sih sempat kepotong dulu, terjeda karena ingin membaca buku tentang mengompos ya. Oh, kompos itu ya, apa sih, sampah tanaman ini pupuk ya. Oh, pupuk ya, mengompos sampah organik jadi pupuk gitu ya. Betul, jadi fokus ke situ dulu karena kemarin ada apa ya, satu tema menarik bersama teman gitu ya, membahas tentang itu, jadi menghabiskan dulu buku itu baru lanjut lagi ke sini. Wah, ternyata Pak Ridwan banyak proyeknya ya. Tapi di sela-sela banyak proyeknya itu beliau sempat untuk membaca dan juga membaca buku yang tergolong berat ya. Imam At-Tirmizi kalian tahu mungkin adalah salah satu penulis juga pengumpul hadis-hadis Rasulullah SAW, dan beliau bukan ulama sembarangan ya. Buktinya apa? Beliau lahir kemudian meninggal itu nggak tahu tahun 1000-an atau bahkan 900-an ya, dan karyanya masih terjaga sampai sekarang ya. Dan orang pun kalian bisa lihat covernya juga tidak abal-abal ya. Iya, betul. Memang sebuah karya yang sangat diagungkan. Pak, meskipun belum selesai dibaca nih Pak, ada nggak bagian yang menurut Pak Ridwan itu sangat menarik dalam buku pribadi ya? Jelas di dalam buku ini ditulis mengenai ciri-ciri fisik gitu kan, gambaran fisiknya seperti ini ditulis mengenai ciri-ciri fisik gitu kan, gambaran fisiknya seperti apa sampai ke karakter beliau gitu. Sampai karakter. Kalau di dalam buku ini dituliskan sampai 56 bab tentang Rasulullah, sampai dibahas tentang mimpi melihat Rasulullah pun dibahas di sini. Sampai melihat mimpi Rasulullah SAW pun dibahas ya. Rasulullah, sampai dibahas tentang mimpi melihat Rasulullah pun dibahas di sini. Sampai melihat mimpi Rasulullah SAW pun dibahas ya Pak ya. Jadi memang kalau kita ingin tahu sosok yang benar-benar itu lebih tepat baca buku ini ya Pak ya. Betul, seperti itu. Baru sampai 26 ya, kurang lebih setengahnya lah bacanya. 2 bulan yang lalu dengan banyaknya kegiatan, dan juga bukan hanya buku ini yang dibaca. Wah, itu merupakan pencapaian yang bisa dikatakan bukan sembarangan ya. Berarti Pak Ridwan memang benar-benar mengkaji buku ini ya. Yang paling ini sih paling gimana? Apa ya, waktu dulu
begitu baca terus langsung dipraktekin itu ada dua kalau nggak salah. Yang pertama cara beliau untuk tidur, posisi kalau bahasa kita mah posisi rebahan lah gitu ya. Iya. Ada apa? Ada contohnya ternyata gitu, nggak sembarang tengkurap atau nggak sembarang terlentang gitu, nggak seperti Gini itu. misalnya ya. Iya. Atau gini ya. Gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi mungkin pernah dengar ya adik-adik semua apa namanya, sunahnya ketika tidur itu adalah menghadap ke kanan gitu kan. Di sini dijelaskan gitu. Apa namanya, bahkan dikasih gambaran contohnya gitu. Ketika duduk pun apa namanya, dicontohkan juga gambarnya seperti apa kan. Kalau ya betul. Terus yang paling saya ingat sampai sekarang dan insya Allah apa namanya selalu Bisa diamalkan ya, Pak ya. ya adalah bagian ini mengenai apa namanya, memakai dan melepas sandal gitu. Kan seperti yang kita tahu kalau di sini kan di Pidai masuk ke masjid itu harus pakai kaki kanan, kalau keluar pakai kaki kiri, begitupun sandal gitu. Kalau mau memakai harus pakai kaki kiri, kalau misalkan melepas kalau memakai pakai kaki kanan, Ya. kalau melepas baru pakai Kaki kiri duluan ya. Itu sebenarnya sederhana ya, simpel. Yang mana dulu yang mau di apa namanya, yang mau memakai atau melepas. Tapi alangkah baiknya kalau sampai hal sendal pun kita tiru dari Rasulullah SAW. Karena memang ada dalilnya ya, Pak ya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi ya kita mendapatkan pahala ya. Ya, Jadi bukan perkara itu baik atau tidak ya, tapi mendapatkan pahala atau tidak gitu ya. Nah, Pak Ridwan, buku yang dibaca cukup menarik, tapi saya ingin cari lagi ya kaitannya nih Pak mengenai BK-nya sendiri ya Pak. Ada nggak kaitannya nih Pak kita baca buku kemudian dengan kehidupan kita sendiri? Ada nggak kaitannya? Misalnya kalau kita baca buku Ano, kita bakalan jadi ini, atau justru kita sebetulnya nggak usah baca buku, atau diri kita juga akan berkembang sendirinya gitu. Kira-kira buku itu pengaruhnya seberapa besar Pak untuk kehidupan kita ke depannya Pak? Seperti kita tahu ya, buku itu jendela ilmu. Apa yang kita baca itu apa yang akan kita serap, apa yang kita jadikan perilaku dan sebagainya. Mungkin juga teman-teman pernah dengar bahwa dulu bahwa ada istilah 5 tahun yang akan datang itu apa yang kita lakukan hari ini. Nah, apa yang kita baca hari ini itu akan berpengaruh kepada 5 tahun yang akan datang. Percaya nggak percaya pasti itu akan terjadi. Ya, sangat berpengaruh ya. Saya sempat juga dapat berita. Kalau Penasaran. Kalau itu emang logis ya Pak, karena emang ada contoh nyata ya, ada filmnya, ada suaranya. Tapi kalau buku sendiri juga apakah berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh gitu, karena apa yang kita baca dan apa yang kita imajinasikan mungkin itu akan membuat kita penasaran terus dipraktikkan. Jadi memang buku itu akan berpengaruh besar pada diri kita sendiri ya. Nah, Pak Ridwan ada tips nggak nih kira-kira untuk mengatasi kebosanan anak-anak ya, karena memang masih belum sekolah seperti dengan sekarang, terutama mengenai pengembangan pribadinya. Karena memang kalau kita sekolah pasti kan ada bimbingan langsung dari guru ya Pak ya. Sementara kalau misalnya di rumah ya tentu kita mengandalkan kemandirian kita sendiri ya Pak. Kan ada kalanya ya diri kita sendiri itu kadang ada masa semangatnya, tapi lebih banyak masa malasnya nih Pak. Yeah. Mungkin Pak Ridwan punya tips-tips ya bagaimana caranya supaya kita bisa lebih ya minimal menjaga semangatnya itulah Pak. Meskipun tidak maksimal tapi tetap bersemangat gitu Pak. Ya kalau di rumah tantangannya besar sekali ya. Ada malas, ada mager, ada gabut gitu ya, atau anak-anak lah, terus ya dan sebagainya. Mungkin kalau di rumah memang betul tidak bisa terawasi secara full dari guru yang di sekolah, tapi ya malah jadi bebannya ke orang tua gitu ya. Nah, harus kita yakini bahwa saat ini belajar dari rumah atau saat seperti ini ya, belajar yang tidak di sekolah itu bersinergi antara sekolah, antara orang tua, guru gitu ya, dan siswa juga harus bekerja sama. Kenapa kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu pihak, maka pembelajaran tidak akan maksimal. Lalu
bagaimana agar caranya kita tidak malas? Ya, Allahumma paksakeun itu. Allahumma paksakeun. Omat ya. Allahumma paksakeun. Itu, saya perhatikan dari tadi Pak Ridwan berbicaranya formal nih. Aduh, nih Pak Ridwan nggak jarang nih ngomong formal gini. Santai ya. Allahumma paksakeun. Oke. Tapi di akhir ada quotes bagus tuh. Allahumma paksakeun. Ya, betul. Kalau dari salah satu channel YouTube yang saya sering nonton itu namanya 1%. Nah, 1%. ya betul. Bisa ditonton juga 1%. Oh iya, 1% ya. Nanti saya coba lihat-lihat deh. Bagus, konten-kontennya yang berkaitan dengan psikologi juga ada, berkaitan dengan mengembangkan diri juga banyak. Jadi apa yang dibicarakan, ada satu hal yang selalu diungkapkan ketika di awal atau di akhir, begitupun di judul channelnya ya 1%. Jadi apapun perkembangannya, apapun pelajarannya, apapun hal yang setelah dipelajari, walaupun hanya 1% itu akan mempengaruhi gitu, daripada tidak sama sekali. Nah kadang kan sudah belajar gitu kan, sudah pusing gitu kan, gitu. Jadi merasa tidak masuk dan sebagainya. Jangan sampai kita pantang menyerah gitu, walaupun kita cuma dapat 1% dari apa yang kita pelajari, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, quotes kedua nih. Walaupun 1%. Walaupun 1% akan berpengaruh. Ya betul. Walaupun dari sekian materi yang sudah banyak dipelajari, pusing gitu ya, tapi walaupun hanya setitik kecil yang kita bisa pelajari, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Waduh, ini nampaknya sudah mulai berudu ya, quotes-quotesnya ya. Baru dua nih, tapi kayaknya bakalan muncul quotes-quotes yang lainnya. Nah sebetulnya Pak, kayaknya lebih seru ya kalau kita ngobrol bukan hanya di channel GLS aja ya. Tapi kayaknya kalau dibikin acara channel sendiri tentang kepribadian, khusus kepribadian SIT Ibnu Khaldun, kayaknya lebih seru ya Pak ya. Karena kalau kita lihat banyak channel, justru kalau kita pengen channel Islam kepribadian ya kurang begitu enak ya. Sudah banyak ya, sudah banyak pilihan lah. Banyak pilihannya. Tapi kalau buat sendiri juga lebih seru ya Pak ya. Kayaknya sih ya, buat mencurahkan kreativitas. Iya betul. Pak Ridwan, kan tadi udah baru 2 quotes ya. Kayaknya kurang seru kalau genap gitu. Kira-kira nih untuk menutup untuk menutup GLS kita pada pagi hari ini, Pak Ridwan punya quotes terakhir buat hari ini maksudnya ya. Untuk teman-teman dan juga untuk orang tua mungkin yang sedang menyaksikan. Quotes apa ya? Waduh, ditodong gini mah agak susah ya. Saya tadi emang enak mengalir ya Pak ya. Enak mengalir kayak yang tadi gitu. Ya, kalau misalkan walaupun kita belajarnya berjarak ya, tidak lagi di sekolah, tapi jadikan situasi ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Alangkah ruginya kalau misalkan kita didera cobaan gitu kan dan sebagainya, tetapi kita tidak menjadi lebih baik, itu akan sangat rugi. Waduh, sangat walaupun di rumah harus tetap produktif dan sebagainya ya jelas, tapi yang paling intinya adalah kita lebih baik lagi. Masya Allah, nih 3 quotes. Yang paling intinya adalah kita lebih baik lagi. Masya Allah, nih 3 quotes ya. Yang pertama, Allahumma paksakeun ya. Kaitannya dengan yang paling intinya adalah kita lebih baik lagi. Masya Allah, nih 3 quotes ya. Yang pertama, Allahumma paksakeun ya. Kaitannya dengan GLS. Kalian yang mungkin malas baca buku, itu satu pakai quotes pertama dari Pak Ridwan, yaitu Allahumma paksakeun. Paksakan dulu baca buku. Apapun bukunya ya. Untuk sekarang mungkin apapun bukunya. Kedepannya tolong seleksi lagi ya. Kalau nggak ada buku, banyak sekali sebetulnya PDF yang bisa kalian dapatkan secara gratis dan juga legal. Kalian juga bisa download berbagai macam aplikasi. Contohnya aja aplikasi yang dari pemerintah ya, iPusnas. Itu banyak buku-buku yang bisa kalian baca. Quotes kedua, saya lupa ya. 1% akan berpengaruh. Ingat ya, kita baca buku hari ini bukan berarti itu akan membuang waktu kita dengan percuma. Justru 1% itu akan berpengaruh ke 5 tahun yang akan datang ya. Saya jadi ingat Pak, dulu saya ketika kerja di tempat yang lain, ada satu guru saya dulu. Kan saya kerja ada senior gitu ya, senior itu kasih buku ini.
3 tahun kemudian saya cari-cari buku itu Pak, karena saya dulu ngeliat buku ini, aduh, bukunya aneh, bukunya kok aneh, saya gemeter Pak dapat buku itu, ini gimana nih, tapi saya jujur gak kepikiran untuk dibuang Pak. Ya, Buku jadi itu. kalau sekarang nggak ada niatan baca buku yang berat-berat, baca buku kesukaan aja yang sekiranya kalian mau dan apa ya, suka untuk membereskan satu buku. Itu dia ya. Itu sih. Kalau memaksakan 1% akan berpengaruh, dan yang kedua, jadikan situasi ini semakin besar ya peningkatannya. Ya. Nah ini bukannya kita mengeluh dengan situasi yang ada, justru kita harus bisa lebih produktif lagi ya. Bukan hanya kalian, bukan hanya orang tua yang ada di rumah, tapi juga kita guru-guru juga harus bertransformasi ya Pak ya. Ya betul. Kita Harus beradaptasi. iya harus beradaptasi lebih cepat gitu. Itu aja mungkinnya, kalau diterusin kayaknya nggak akan beres sih 1 jam. Kita akan ketemu lagi mungkin di channel yang lain kalau masih ada waktu. Kalau ada waktu untuk membuatnya bersama Pak Ridwan, guru BK SMP ITB Haldun. Ataupun bisa kita nonton minggu depan dengan bintang tamu yang lain di acara GLS. Terima kasih Pak Ridwan sudah menyempatkan datang meskipun bukan jadwalnya. Saya mohon maaf nih karena pas waktu itu ngelihat Pak Ridwan, wah ini dia kalian telah datang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Juga buat orang tua, teman-teman dan juga anak-anak yang menonton siaran ini, menonton channel ini, ingat ya, quotes yang kedua, 1% akan berpengaruh. Jangan pikir nonton ini hanya sebatas formalitas, takut dimarahin sama wali kelas karena nggak nonton. Tapi jadikan itu 1% nonton ini tuh akan berpengaruh loh terhadap hidup kalian nanti. Minimal 5 tahun yang akan datang ya Pak ya. Maksimal nanti siang. Atau Ridwan,